Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pembukaan PG PAUD Sharing Session dengan tema pengalaman seru menjadi guru TK di Jerman dimulai. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Dr. Ari Handayani, SPSI, MSI. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas PGRI Semarang, Ibu Dr. Anita Chandra, MPD, beserta Bapak Ibu dosen. Yang tercendekia, pemateri PG PAUD Sharing Session dengan tema pengalaman seru menjadi guru TK di Jerman, Ibu Raden Roro Gaganawati Diah Panca Hersanti, Stekman SPD MPD. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta PG PAUD Sharing Session tahun 2024. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di Gedung Pasca Sarjana lantai 5 Universitas PGRI Semarang dalam kegiatan PG PAUD Sharing Session Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang hari Kamis 30 Mei 2024. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk keberkahan dan kelancaran kegiatan ini. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Ukris. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sanalah aku berdiri jadi
Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang terhormat Ibu Ari Handayani, SPSI, MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia untuk kita semuanya. Yang terhormat narasumber pada kegiatan sharing session kali ini luar biasa, Ibu Roro Gaganawati Diah Panca Harsanti, Statement SPD MPD. Tepuk tangan untuk Ibu Kaprodi kita, Bunda Anita, Dr. Anita Chandra Dewi. Segala-galanya. Oh, segala-galanya. Juga, kemudian Saifrodi yang juga setia mendampingi. Ini bunda-bunda dan mbak-mbak calon bunda, betul ya? Ya, mbak-mbak calon bunda semuanya. Bunda Mila Karmila SPD MPD. Dan teman-teman dosen yang bergabung pada kesempatan siang hari ini, Bu Sari, Bu Isma, yang lain sudah tidak ada lagi? Bu Dwi mana Bu Dwi? Oh, Mbak di belakang. Bu Dwi nggak kelihatan, saya pikir sama dengan mahasiswa gitu ya. Kemudian bapaknya nggak ada. Mbak-mbak, bunda-bunda semuanya, dan tentu saja para panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan apik. Alhamdulillah, ucap syukur kehadirat Allah SWT. Siang hari ini kita bisa ketemu dalam suasana yang luar biasa karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari Jerman loh. Ya, dari Jerman. Nanti boleh dikulik banyak. Ya. Jangan khawatir, pakai bahasa Indonesia ya Bu Gagana. Nah, jos. Ini soalnya peserta khawatir nanti mau tanyanya gimana gitu. Ya, jangan khawatir. Nanti kalau misalkan Bu Gagana minta pakai bahasa Inggris, di sebelahnya itu ada pakarnya. Nah, ada Bu Sari yang nanti akan di-translate. Nah, tapi tadi Bu Gagana sudah menyampaikan bahasa Indonesia nggak apa-apa Bu Ari gitu ya. Jadi silahkan nanti untuk dikulik, dieksplor banyak hal bagaimana untuk pembelajaran di Jerman, gitu ya. Anak-anak PAUD di sana itu bagaimana, sekolahnya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, kemudian karakternya yang dibentuk itu bagaimana. Nah, sehingga ini nanti bisa jadi sharing, tukar pengalaman, atau nanti ikut Bu Gagana ke Jerman. Oh, siap. Kurang siji mangkat. Kurang satu berangkat katanya nih. Nah, jadi silahkan untuk dikulik banyak hal. Ini Prodi sudah luar biasa mendatangkan narasumber dari luar sehingga nanti bisa saling bertukar pikiran, saling jajak pendapat, kemudian bisa saling diskusi. Bu, kalau di sini begini, kalau di sana bagaimana? Nah, sehingga ini menjadi ajang silaturahmi, ajang sharing session untuk mendapatkan banyak informasi. Mudah-mudahan informasi yang didapatkan hari ini bisa diimplementasikan, bisa dimanfaatkan sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih baik, lebih cantik, lebih apik, dan tentunya bermanfaat untuk anak-anak. Ya, bermanfaat untuk anak-anak, untuk bunda-bundanya juga, dan orang tuanya juga, karena semuanya itu harus terlibat di dalam penerapan pembelajaran anak usia dini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk menggali informasi, selamat untuk sharing session. Sekali lagi saya minta untuk eksplor banyak-banyak gitu ya, mumpung ada kesempatan, karena nanti nggak ada kesempatan kedua, kesempatan hanya datang satu kali saja. Begitu Bu Anita dan
teman-teman bunda-bunda semuanya, selamat untuk sharing session. Mudah-mudahan bisa mendapatkan apa yang ingin didapatkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sharing session yang dilaksanakan oleh Prodi PAUD dengan ini dinyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian acara pembukaan bagi PAUD Sharing Session. Menginjak acara inti, yaitu bagi PAUD Sharing Session dengan tema pengalaman seru menjadi guru TK di Jerman, yang akan disampaikan oleh Ibu Roro Gegenawati Diah Panja Hersanti Stegman SPD MPD, yang akan dimoderatori oleh Bunda Ismatul Hasanah SPDI MPD. Foto bersama kepada para dosen bisa dipersilakan. Foto bersama dulu. Nanti foto sama videonya, Win. Wanita. Iya. Pesertanya, ya, foto bersama peserta boleh berdiri. Kita sama ini. Dari sini, Pak. Oh, langsung berdiri, duduk dulu dong. Iya, enggak. Satu. Biar agak sedikit menggelegar. Siapa yang belum mengenal saya? Oh, sudah. Ada yang belum kenal? Silakan menggantikan saya di sini. Biar tambah kenal. Baik. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Saya mendampingi Bu Gana untuk sharing session. Beliau jauh-jauh dari Jerman. Pertama adalah kunjungan ke negara Indonesia dengan beliau menunjukkan bahwa cinta Indonesia sampai mati. Tepuk tangan Bu Gana. Kalau dari Jerman ke Indonesia itu 22 jam, harga tiketnya 25 juta. Jadi kalau misalnya PG PAUD UNKIS membayar semuanya, tak sanggup. Karena guru PAUD bayarannya yen. Yen ono, yen ono, yen ono. Nah, kembali lagi. Tapi mereka datang ke sini dengan semangat dan terbatas hanya 100 orang. Gratis. Hanya untuk apa? Ingin mendengarkan perjalanan dan sharing session pembelajaran TK itu di Jerman seperti apa. Kalau saya membacakan biografinya Bu Gana, itu sehari semalam belum selesai. Karena ada 4 lembar yang saya print. Dari karyanya, dari pendidikannya, sampai ke hobi dan sosok yang menginspirasi beliau adalah ibu dan ayahnya, bukan orang lain. Sampai beliau menggunakan kostum yang kita lihat karena ada sosok ayah yang seorang dalang. Tepuk tangan buat Bu Gana dan keluarganya.
tak perlu panjang lebar, kita sudah tidak sabar menanti sharing season Bugana, bagaimana pembelajaran yang ada di sana, baik itu TK-nya, pembiasaannya, mungkin boleh di-spill dong kronologis kok bisa sampai ke Jerman. Siapa tahu tadi ada yang mau ngikuti, satu orang mangkat, satu lagi mangkat, oh kurang siji mangkat. Memang lidah kalau bukan orang Jawa itu susah ya, tapi beliau 17 tahun di Jerman, Jawanya masih medok, sangat medok. Oke, tepuk tangan buat Bugana. Kemudian nanti teman-teman, kita tidak perlu terlalu kaku. Ketika nanti di pertengahan beliau menyampaikan kisahnya, ada yang mau bertanya, boleh langsung tunjuk tangan, sebut nama, asalnya dari mana, ngajar di mana, langsung to the point, tanya jawab. Jadi tidak perlu menunggu sampai selesai. Saya rasa itu koridor dan informasi yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat sepenuhnya buat Bugana. Tepuk tangan sekali lagi buat Bugana. Bugana, kalau lebih fleksibel boleh langsung berinteraksi di depan atau mau duduk? Kalau saya di depan, yang belakang nggak kelihatan karena saya kecil. Oh. Kalau saya di situ ketemu banyak ya. Makanya saya ono jingklek ora ya. Jingklek ono Oke, saya mulai ya. Saya akan juga pasang video supaya nanti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih sekali untuk Ibu Anita, Dr. Anita Chandra Dewi MPD selaku Kaprodi PG Pakut, karena saya itu sudah dodok lawang waktu itu dengan pertama dengan Ibu Suci, karena saya memang dalam rangka kesini ibu kan sakit ya, gerah. Namanya punya ibu jauh banget, ketemunya hanya setahun sekali. Ketika ibu di ICU kan deg-degan ya, aduh apa ya, pasti ada sesuatu, tapi keluarga nggak ada yang bilang ada apa gitu ya. Terus setelah 1 minggu di UGD pulang kondur, terus ke UGD lagi 1 minggu. Saya bilang ini kok ngopo iki, kok nggak ada yang ngasih tahu ada apa sakitnya. Terus saya bilang saya harus pulang, dan kebetulan sekolah di Jerman ini sedang musim semi, artinya tidak ada sekolah, semua diliburkan, libur 2 minggu. Alhamdulillah, berarti rezeki saya ya, saya bisa pulang. Jadi saya nggak kerja tapi tetap dibayar liburan ke Indonesia. Nah waktu itu saya bilang ke Bu Suci, Bu Suci, itu kok transkrip saya kok ada yang salah. Jadi setelah 17 tahun saya baru tahu kalau transkrip lulusan IKIP PGRI yang dulu IKIP PGRI namanya bukan Unkris, itu salah, nama saya salah. Kok saya nggak teliti ya, yang bikin juga nggak teliti. Saya pikir benar, tapi setelah saya terjemahkan untuk saya kuliah lagi waktu itu, ternyata tidak bisa karena namanya salah. Dan di Jerman itu orangnya saklek, 1 huruf saja salah tidak boleh ya. Kemudian setelah saya ngobrol dengan Bu Suci, saya ngobrol dengan Dr. Nur Hidayat. Pak Nur, saya ke Semarang nih. Anu ya Pak, sharing apa, tapi kali ini jangan bahasa Inggris. Saya pengennya yang TK sama SD, karena memang dulu saya lulusan IKIP PGRI bahasa Inggris dan mengajar di sini ketika lulus tahun 2000 sampai 2004, jurusan bahasa Inggris reading dan speaking. Dan di Jerman sendiri saya mengajar 6 tahun. Oma, opa, lansia belajar bahasa Inggris karena orang Jerman suka jalan-jalan. Ada sekolah rakyat kayak mirip-mirip bimbel ya, primagama gitu, tapi khusus untuk orang lansia itu mengajarkan speaking, reading, sama listening itu selama 6 tahun. Tapi gajinya hanya 5 juta. Hanya 5 juta. Nggak mau saya, maunya yang banyak. Karena gaji guru TK ada yang tahu? 30. Di Jerman berapa juta dirupiahkan? 30. Yang benar saya kasih buku 1. 30. 30? Ya. Dia sudah dengar tadi ya. Oke, dia benar. Nanti dapat buku 1 ya. Oke. Dapat hadiah buku. Buku ini saya tulis
Ada beberapa tokoh seperti Ana Avanti saya wawancarai karena dulu saya 11 tahun bekerja di radio. Jadi saya pagi sampai sore saya kerja di radio, nyambi juga di TK, Isriati dan Al-Azhar MMK Pedurungan. Malamnya bukan nyolong komputer. Tidak, saya kuliah jurusan bahasa Inggris IKI yang kelas malam. Jadi kelas AB itu pagi, saya ngambil kelas malam. Jadi bukan nyolong komputer tadi ya. Jadi betul, paginya dihukum. Oke, jadi setelah saya bilang pokoknya saya pengen TK sama SD karena sekarang saya statusnya bukan bahasa Inggris lagi tapi guru TK dan guru SD. Jadi selama corona 3 tahun saya guru TK. Sejak September setelah corona selesai saya guru SD. Jadi di sekolah kombinasi kelas 1 sampai dengan kelas 10 saya mengajar kelas 1, 2, 3, 4 dan kelas 6. Kelas 6 saya asistensi bahasa Inggris, jadi ada dosennya juga, ada gurunya juga, tapi saya asistensi, jadi berdua. Dan kelas 1, 2, 3, 4 saya mengajar ekstrakurikuler, kulintang, menari, menyanyi, dan menggambar. Nah, nanti mungkin ada sesi juga saya pengen tahu dari sini siapa nanti yang bisa menari dan menari bisa di depan menunjukkan ke kita, saya kasih 1 buku. Karena itu adalah modal bagi kita, itu juga bagus untuk anak-anak didik kita karena diajarkan dan pendidikan karakter. Karena kan kalau orang menari itu kan jiwanya juga ikut, motoriknya badannya juga ikut, ya. Kemudian telinganya, ritmusnya dengan musik itu juga ikut. Jadi menari itu sangat luar biasa. Kemudian setelah saya bilang ke Pak Nur, saya disambungkan dengan Ibu Anita. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Anita dulu ya, karena responnya luar biasa. Segala-galanya langsung responnya, iya Mbak nanti gini. Jadi langsung sat bet jreng langsung gitu ya. Pokoknya cepet banget, saya luar biasa. Kebetulan yang SD mungkin akan ditunda ketika saya sudah berada di Jerman via online karena banyak sekali kegiatan, jadi tidak bisa. Baik, tadi saya ceritakan kronologisnya kenapa saya berada di sini, berbagi pengalaman seru menjadi guru TK di Jerman. Bisa dibuka halaman pertama? Iya. Nah, ini quantum leap saya. Saya kan kuliah di sini ya, S1 jurusan bahasa Inggris tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Saya ikut lulusan kakak kelas dengan 200 orang. Saya juara 2 kalau nggak salah ya, alhamdulillah. Cum laude kedua. Padahal saya ikut kakak kelas karena takut bayar. Jadi alasannya takut bayar. Kalau tambah 1 tahun lagi kan bayar lagi. Saya kan pelit. Mending uangnya perhitungan, hemat banget. Jadi lebih baik saya ikut uangnya untuk jalan-jalan. Karena ketika tahun 1998 saya ikut LSM, namanya Indonesia International Work Camp PKPI Jawa Tengah, di mana ini adalah organisasi yang bisa mengirimkan orang Indonesia ke luar negeri dan menerima orang asing untuk tinggal di sini, baik bekerja, PKL, KKN dan lain sebagainya. Itu bagus banget. Dan ketika saya ikut LSM itu saya jadi ketagihan. Pertama ikut, terus akhirnya ikut lagi sampai saya ke 10 negara gratis. Senang banget ya. Itu kesempatan yang luar biasa. Makanya saya kuliah tapi gak benar-benar kuliah. Karena kuliah terus ditinggal pergi, terus ikut susulan ujian kayak gitu-gitu ya. Sampai S2 pun juga seperti itu. Karena saya pikir kesempatan ke luar negeri tidak akan datang 2 kali. Pertama kali beasiswa ke luar negeri saya terima ketika saya kelas 3 SMA di SMA Negeri 2 Semarang. Kelas 3 mau ektanas, ditanya kamu mau berangkat enggak? Ya mau toh, siapa yang menolak ya. Terus setelah dites dengan mahasiswa seluruh Indonesia, saya justru yang menang dan saya bisa berangkat. Tapi waktu itu umur saya 18. Lah gue wani ramakur gitu ya, belum pernah seumur hidup ke Jakarta aja nggak pernah ya, pakainya sepur ya. Nah waktu itu pakai pesawat dan jauh lama, saya bilang ya udah nggak apa-apa. Lah kamu mau ektanas terus piye belajarnya? Saya bilang mantep melu PMI. Waktu itu yang mengirimkan adalah Palang Merah Indonesia atau Palang Merah Remaja SMA Negeri 2 Semarang. Terus akhirnya ketagihan ikut LSM tadi ya. Oke, jadi setelah saya kuliah itu kemudian S2 di UNES. Saya itu kan tesnya pertama gagal, terus saya
berdoa sama Tuhan. Ya Allah, saya kan rajin ibadah ya, rajin ngaji, rajin nolong orang, rajin ngewangi bapak ibu gitu ya. Kenapa saya gagal UNES itu ya, masuk S2? Akhirnya saya mikir, saya nggak boleh putus asa, nyoba lagi, gitu ya, kayak kupon gitu, coba lagi, gitu ya. Saya ikut tes lagi, alhamdulillah saya masuk gitu. Akhirnya saya kuliah S2 itu ya, selama 2000 sama 2005, ya hampir 5 tahun ya. Karena itu tadi tak tinggal ke luar negeri, karena kesempatan ke luar negeri tidak datang 2 kali. Tak sawut, kalau ada itu tak sawut, langsung mangkat ya, bawa koper bawa ransel gitu ya. Karena kalau nggak saya angkati, yang lain yang berangkat dong, saya gigit jari, nggak mau saya. Saya senang ceng-ceng jalan-jalan ke luar negeri ya, sendiri, nggak diantarin siapa sama siapa, nggak ada. Satu orang aja di Indonesia pergi gitu ya, ke Denmark 3 bulan, terus ke Prancis 2 minggu, ke Jepang 3 minggu gitu ya. Jadi apa ya, harus ada kemauan dan keberanian. Aku memang kan dulu rawani ya, siapa yang seperti itu, ngaco toh. Kuesek gitu ya, ada gitu ya. Mulai dari sekarang ketemu saya, hilangkan, buang sikap-sikap seperti itu. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Karena hidup tidak panjang. Ada kan kawan-kawan saya yang umurnya 40 sudah banyak yang meninggal, sudah banyak ya. Saya hampir 50, alhamdulillah masih dikasih umur panjang, terus berkarya. Nah ini adik-adik yang di belakang itu kan masih kinyis-kinyis, masih ya, masih kinyis-kinyis kayak saya udah, waduh, udah longset ya. Nah setelah S2 itu saya kan ke Jerman. Ternyata di sana tidak diakui, sakitnya tuh di sini ya. Makanya saya akhirnya ikut yang nomor 2 itu, pengalaman sekolah jurusan PGTK di Jerman. Namanya bahasa Jermannya Praxis Integrierte Ausbildung. Artinya Ausbildung itu mirip-mirip politeknik atau akademi, tetapi karena sejak corona itu kekurangan guru TK, guru SD dan guru SMP SMA, akhirnya mereka yang ikut PG PAUD dikasih gelar bachelor seperti di sini kan. Kalau di Jerman enggak, dulunya tidak ada gelarnya dan hanya 3 tahun pendidikannya ya. Kalau yang klasik 4 tahun. Saya kebetulan ngambil yang program paru-paru. Jadi ya kerja, ya kuliah. Jadi kerja 2 hari, 3 hari kuliah di kampus. Nah, pengalaman yang pertama itu mengajar di guru TK, tadi kan saya bilang ya. Jadi paginya saya kerja, ya TK, ya jadi MC, ya jadi di radio, malamnya itu tadi kuliah. Mungkin ada di antara kalian yang seperti itu, ya kuliah tapi juga nyambi-nyambi. Siapa coba? Siapa yang nyambi, sudah nyambi jadi guru PAUD atau oh bagus, ibu juga ya, yang dulu pasti ya, yang sudah berumur pasti banyak santannya, diperes 1 liter ya, kental banget. Yang adik-adik ini ya mungkin yang itu bagus. Jadi tidak hanya kuliah saja, karena itu 1 ada duitnya, 2 banyak pengalamannya, 3 apa itu? Tidak hanya kuliah saja terus mainan TikTok atau Instagram atau YouTubean. Oh, sombong ngaco. ya saya sendiri juga, tapi juga kerja, juga kuliah dan sebagainya. Nah, 3 adalah pengalaman praktek kerja di taman kanak-kanak Jerman. Beda ya, TK di Jerman itu bayi umur 10 bulan saja sudah PAUD. Oh. Iya itu, Wow. PAUD-nya aja nggak kayak sini, depan rumah saya kan juga PAUD itu. Cuman Senin, Selasa, Rabu. Nah dari kita Senin sampai Jumat tuh, dari jam 7 sampai jam 5 tuh, itu bayi itu dikasih makan 3 kali. Nanti saya terangkan apa saja job description pekerjaan saya sebagai guru TK yang semplok sekali, karena harus seperti ibu sambung dari pagi sampai sore hari, dari Senin sampai Jumat. Sabtu libur ya, Sabtu libur, dan Minggu di Jerman semua tutup kecuali pom bensin. Mau makan bensin? Minggu. Kalau mau belanja ya Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu mau belanja, meringis, semua tutup ya, kecuali pom bensin yang ada misalnya coklat, ada makanan kecil gitu tapi mahal, 2-3 kali lipat ya. Baik.
Mungkin bisa selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, ini adalah pekerjaan yang saya lakukan ketika menjadi guru PAUD atau guru TK di sana. Guru TK di sana itu umur 10 bulan sampai 6 tahun. Ya, tapi kelasnya biasanya satu gedung itu 10 bulan sampai 6 tahun, tapi ruangannya sendiri-sendiri. Ini untuk 0 sampai 3 tahun, ini 3 tahun sampai 6 tahun, yang 3 tahun sampai 6 tahun itu nanti juga kelasnya sendiri, misalnya kelas ABC. Yang bayi-bayi tadi, satu kelas hanya boleh 11 orang dengan 3 guru. 3 guru ya, 11 ya. 11 lawan 3. Kalau sendirian, satu guru senior, artinya sudah lulus, sudah diakui, mendapatkan sertifikat, itu hanya boleh mengatur 5 anak. Tidak boleh lebih, karena berkenaan dengan asuransi. Nah, anaknya kejedut, tipu, matanya kena apa, harus ke rumah sakit, harus ke dokter gitu ya, itu tidak digaransi. Nah, makanya hanya boleh sampai 5 anak itu guru senior. Kalau masih praktek tidak boleh pegang. Harus didampingi dengan guru senior yang sudah bersertifikasi, sudah lulus PG PAUD, PGTK ya. Oke, ini pekerjaan saya pagi menyiapkan sarapan di dapur pukul 7.30 sampai 8.30. Itu karena muridnya ada 60 orang, itu jadi ada 6 wagen atau 6 gerobak aluminium. Jadi bahannya seperti kursi gitu ya, aluminium bisa didorong kayak di restoran gitu ya. Itu ada 3 tingkat, atas, tengah, bawah. Itu juga ada aturannya. Yang atas makanan minuman, yang bawah buah, yang paling bawah sendiri itu nanti kotoran. Misalnya mangkok untuk sampah, mangkok untuk yang nanti kotoran bestek atau sendok, garpu, piring, gelas gitu. Paling bawah itu tidak boleh terbalik karena nanti ada dinas kesehatan yang ngecek. Loh ini kualek ini loh, kok sendok kotor di atas tidak boleh. Kok buah di bawah, paling bawah tidak boleh. Ini nanti tidak higienis. Jadi Jerman itu neritik orangnya saker, tidak boleh. Jadi di PAUD itu kadang-kadang ujuk-ujuk itu ada dinas kesehatan ngecek-ngecek ini benar, ini salah gitu. Nanti kalau nggak benar ya TK PAUD-nya ditutup. Kan? Nah, sebelum masuk di kuliah PG PAUD itu kukunya juga harus diperiksa loh. Ada kelasnya, ujiannya. Tidak boleh pakai kutex, tidak boleh panjang, tidak boleh hitam, ya. Jadi banyak sekali aturannya. Terus harus pakai celemek misalnya ketika menyervis anak-anak makanan tadi supaya tidak kotor makanannya dan tidak kotor baju kita ketika kita mengajar. Jadi kritik banget pokoknya di Jerman itu. Tapi ada bagusnya. Jadi terjamin kebersihan dan kesehatannya. Ya, itu yang bisa kita pelajari. Kalau kita suruh apa-apa sidik apa-apa belum sidik gitu. Sana nggak boleh ya, nggak boleh. Oke, baik. Kemudian setelah pukul 8.30 itu biasanya saya ngebut gitu ya. Jadi kayak turbo gitu. Nyepak ini. Karena kalau tidak 1 jam selesai lah, nanti kelaparan. Dan Jerman itu jamnya itu benar-benar saklek. Jam 7 ya jam 7, enggak jam 7.05 menit, jam 7.30 enggak ada. On time banget. Jadi rubber time, jam karet di sana enggak berlaku. Saya tuh sedih loh, saya masih ingat saya naik kereta telat 1 detik atau 1 menit tutup itu keretanya, bisnya masih ada, keretanya nggak ada. Loh kok nggak dibuka Pak? Lah kamu telat Pak, katanya gitu sopirnya. Loh kok telat tapi masih di situ. Lah kalau kamu telat ya kamu nunggu bis berikutnya, padahal nunggu berikutnya setengah jam, ya berarti telat gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang dari awal-awal saya kan suka telat ya. Kalau orang Indonesia, Jerman kan beda. Di sini rubber time, di sana harus saklek, tiba-tiba dadak gitu kan, jantungan ya. Sakitnya tuh di sini, meringis ya. Oke, kemudian menyambut orang tua mengantar anak bermain bersama anak dan Morgenkreis. Nah, setelah menyiapkan makanan tadi karena saya masih praktikum atau kuliah PG PAUD, saya yang bertanggung jawab untuk dapur tadi. Karena guru seniornya 2 ada di kelas untuk menerima ibu-ibu yang mengantar anaknya. Kan anak-anak ada yang rewel toh, narik-narik gini, udah mau gitu ya, atau nangis atau gimana. Tapi biasanya anak-anak itu punya pindung. Pindung itu hubungan batin. Jadi maunya sama gurunya ini. Kalau nggak gurunya ini nggak mau masuk. Ada gitu ya di PAUD gitu. Kalau nggak gurunya sama yang ini
ini nangis minta pulang kayak gitu. Jadi di Jerman pun seperti itu. Jadi guru benar-benar harus mengikat batin anaknya. Ojo digetak-getak. Saya kemarin tuh lihat TikTok itu ada ibu-ibu anaknya nangis mau pipis. Nah, itu. Kamu bisa nangis ya? Mau nangis lagi? Enggak. Tapi itu anaknya tertekan batinnya. Di Jerman itu enggak boleh. Nangis lagi? Enggak. Sekarang ketawa. Hihihi. Tapi kan tertekan. Di Jerman enggak ada seperti itu. Anak itu nomor satu. Anak sangat dihargai. Anak sangat dilindungi. Anak sangat dicintai. Jadi pelukan, ciuman, sayang-sayangan itu nomor satu di keluarga ya. Jadi memang berbeda dengan di sini digetak-getak atau dikerasin. Memang kalau saya juga besarnya seperti itu. Jadinya seperti ini. Saya orangnya keras ya. Keras bekerja, keras kepala, punya keras batu gitu ya. Tetapi ketika saya di Jerman, saya juga belajar. Ternyata enak ya jadi anak orang Jerman ya. Disayang, nggak dimarah-marahin. Romnya meripatnya di kaki. Kalau di sini, kalau di sana, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sini. Ini ada sapunya ya, dibersihin ya, adik bersihin ya. Iya mama gitu. Nah di sini meripatnya gitu. Ngono gelas kok dibanting-banting, larang-larang banget diburat jadi boros duitnya gitu ya. Kalau di sana enggak. Satu, itu adalah parenting. Ini penting untuk ibu-ibu ya, mbak-mbak yang nanti jadi guru PAUD, supaya nanti tidak seperti yang di TikTok tadi. Ya Allah, saya greges itu Willy. Ada yang enggak, tapi kok nangis gitu ya. Ketawanya juga gitu ya. Jadi tertekan. Itu tidak boleh. Di Jerman semua anak harus bahagia. Nah, keduanya adalah di Jerman kalau orang pecah kaca gelas piring atau apa, itu malah seneng. Karena kenapa? Ada yang tahu? Anak itu belajar, ya. Ganti baru lagi, orang kaya ya. Beli lagi, duitnya banyak. Udah beli lagi, uangnya masih di bank banyak. Nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang dapat hadiah. Saya yang dapat hadiah. Karena orang Jerman itu percaya tahyul. Yang mecahin itu berarti ngusir setan, ngusir jin, ngusir semua yang jahat. Kok bisa? Iya, itu orang zaman-zaman dulu. Karena orang Jerman meskipun banyak yang ateis atau tidak beragama, agamanya mayoritas Katolik, tetapi banyak yang keluar dari gereja karena harus bayar 500.000 per bulan kalau nggak salah, dipotong gaji untuk gereja, makanya mereka keluar dari gereja. Jadi mereka tidak ke gereja tapi berdoanya di rumah gitu ya. Jadi dikatakan sebagai ateis tidak beragama begitu Pak. Tapi sebenarnya juga masih percaya tahyul. Dan mereka pun juga sebenarnya banyak yang tidak percaya dengan tahyul. Tapi masih ada juga. Dan orang dulu masih percaya. Makanya kalau mecahin, yang kaget bukan kita saja, tapi setannya bareng yang kaget. Yang jahat-jahat kaget terus melipir gitu. Rumah jadi aman. Nggak usah ada satpam, setannya pergi gitu ya. Oh seneng gitu ya. Kemudian sarapan bersama anak-anak. Nah ini nilainya lagi. Meskipun anak-anak itu bayar, jadi ibu-ibunya tuh harus bayar ya. PAUD itu ibunya cateringnya 3 kali. Kenapa kayak hotel? Makannya makan pagi, makan siang, kemudian makan sore itu snack. Ada bubur, ada porridge, ada coklat, puding dan sebagainya, atau buah, salad. Itu sore hari. Nah itu biasanya sekitar 3 juta 1 bulan satu anak. Kalau 3 anak tinggal ngalikan saja. Bagusnya adalah nanti uang yang dikeluarkan bisa dikirimkan ke kantor pajak dan nanti ada gantinya sekian persen. Karena itu adalah sebuah pengembangan karakter anak disekolahkan seharian supaya ibunya bisa bekerja. Jadi ibunya tidak hanya di rumah nonton TV, TikTokan, Instagram di sofa, tapi juga bekerja. Karena setiap orang yang bekerja harus bayar 30%. Kalau guru TK, PAUD itu 50 juta, dapatnya 35 juta aja, karena 30% dibayarkan ke pajak. Dan pajak itu ada pensiunnya, guru PAUD ada pensiunnya. Jadi jangan khawatir kalau tua sakit-sakitan, gelengseran gitu ya, masih terjamin hidupnya.
kesehatannya, hidupnya, pokoknya jos kotos-kotos ya. Dan mengapa sarapan bersama tadi? Karena guru walaupun tidak bayar tapi ikut makan anak-anak yang bayar catering tadi, supaya mengajarkan cara makan yang baik. Jangan-jangan makannya ibu-ibu kalau makan ya jangan kecap, kalau mulutnya penuh jangan bicara, kalau makan ya jangan berdiri, duduk, kakinya jangan jegang ya gitu. Kadang kan anak-anak kakinya jegang gitu karena di sana jegang itu lumrah. Kalau saya bilang ke anak saya, duduknya yang manis. Mama. Anak saya kalau saya sama saya takut karena galak. Kalau bapaknya kan orang Jerman kan gitu ya, sayang banget sama anak. Jadi pokoknya yang penting anaknya seneng gitu ya. Kalau saya enggak, anak harus dididik dan harus kadang keras kalau anaknya nakal gitu kan. Jadi saya paro-paro, ya belajar Jawa, ya belajar Jerman. Kemudian makan pun itu harus cuci tangan semua, ya gurunya ya anak-anaknya. Jadi kayak kereta api gitu loh, ayo baris semua sambil nyanyi gitu ya. Nyanyinya juga Jerman gitu, cuci tangan cara Jerman. Kemudian ada anak yang disuruh yang paling besar umur 3 tahun, dari 10 bulan sampai 3 tahun, atau misalnya yang paling gede 6 tahun, itu disuruh ngambil celemek. Kamu bisa ngambil celemek ya? 6 bisa ambil, dihitung ya, 6 gitu. Di sana tidak boleh diajari calistung di taman kanak-kanak. Dari 10 bulan sampai 6 tahun tidak boleh diajari calistung. Jadi TK PAUD 10 bulan sampai 6 tahun itu hanya bermain. Pokoknya isinya seneng. Ya, makan, minum, seneng, toilet gitu aja ya. Ya, jadi tidak ada calistung, cara membaca, cara menulis nggak ada. Paling hasta karya ya. Dan lewat hasta karya itu ada masukkan, misalnya ada angka 3-nya, ada warna merahnya, ada tulisan mamanya gitu. Jadi calistung tapi tidak diajarkan secara langsung, tetapi lewat hasta karya, lewat bahan-bahannya. Ya, hidden banget. Kemudian bermain atau hasta karya. Tadi saya bilang itu biasanya kita planning ya, kan ada 3. Kita harus rembukan. Musim ini kan ada 4 musim. Jerman kan ada 4 musim. Siapa yang tahu 4 musim di Jerman? Saya kasih buku. Bukunya masih ya? Ya, silakan. Ada musim semi, Musim semi, musim gugur, musim gugur, musim salju, setiap panas, musim panas, musim salju ya. musim salju. Iya. Nah, sudah 4 ya. Silakan maju sini. Di buku. Jadi ada 4 musim ya, di Jerman itu ada 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Terima kasih, dibaca ya, itu banyak inspirasi ibu-ibunya itu. Bagaimana menjadi seorang ibu dengan berbagai karakter dan berbagai profesi. Ada yang guru, ada yang desainer, ada yang tukang masak catering, ada yang banyak banget ya ibu itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah makan siang bersama jam 11 sampai 11.45. Menunya itu juga dari catering, ditentukan oleh para guru sesuai dengan nutrisinya. Di sana tidak makan nasi, makannya kentang, noodle, atau misalnya seperti makaroni itu ya, noodle. Jadi spaghetti gitu, noodle yang makaroni itu, atau yang bentuknya pita dan lain sebagainya. Jadi makanya seperti itu. Kemudian meng-MCK. Nah, karena umurnya 10 bulan, ya ganti popok toh, dan menemukan harta karun yang berbau tadi, sang gitu. Beruntunglah waktu corona, karena pakainya masker, jadi baunya tidak begitu menyengat. Waduh, menemukan itu ya, bungkusan rahasia dari pantat tadi ya, itu celengan setiap hari. Dan kita sendiri juga harus tahu bagaimana cara mengelapnya, ke bawah ke atas atau atas ke bawah gitu ya. Dari misalnya dari perempuannya dari vaginanya ke pantat atau pantat ke vaginanya dulu. Jadi itu harus tahu. Kemudian harus pakai sarung tangan. Soalnya kalau nyungsep di kuku, wah nanti nyimpen sampai rumah ya. Nah, itu juga harus ada antiseptiknya, harus cuci pakai sabun dan cuci pakai antiseptik setelahnya.
Oke, kemudian mengantar tidur anak. Kan ada yang bayi itu harus lelong-lelong lekong ya. Disayang-sayang gitu, dipok-pok gitu. Lalu setelah tertidur baru ditidurkan selama 2 jam. Kita nungguin juga, ada yang nunggu gardunya, ada yang pos kapling gitu ya. Nunggu satu di kursi gitu, liatin ada yang bangun nggak, ada yang nangis nggak gitu ya, selama 2 jam. Sampai kadang ngantuk juga itu tidur ya. Tapi tidak boleh tidur karena itu bersangkutan dengan asuransi. Karena pernah ada anak yang setelah makan kan tidur, itu ada yang tersedak meninggal karena yang nungguin tertidur. Itu akhirnya kan itu dikeluarkan karena kan tidak menjalankan tugasnya. Tetapi akhirnya dibebaskan karena tersedaknya itu bukan dari orang lain tapi dari sendiri gitu loh. Mungkin makanya itu mungkin nggak ditelan bener, masih di sini terus tertidur kan naik ke atas gitu kan, terus tersedak nafasnya nggak ada terus meninggal, itu ada. Kemudian mempersiapkan anak pulang, disisiri, dikepang, dipakein baju dalamnya lagi, kan tadi cuma pakai pampers. Mandi kalau misalnya dia sampai celepet-celepet gitu ya, sampai ke bener-bener kan keplats gitu ya, meledak gitu kan ya, karena mungkin terlalu banyak dan mungkin kepenyet-penyet gitu waktu tidur itu ya dimandiin. Dan di TK PAUD atau TK itu ada showernya sendiri, dan itu juga harus kindergerecht alias harus sesuai dengan ketinggian anaknya. Jadi bukan seperti kita yang gede gitu ya, kakusnya juga yang kecil, terus showernya juga yang kecil, terus tempat itunya untuk ganti popoknya juga kecil. Jadi memang disesuaikan dengan ketinggian dari anak, ramah anak gitu ya. Kemudian bermain lagi jika anak-anaknya belum dijemput. Kan ada yang misalnya ada ibu bilang, oh mau dijemput jam 2 kok, nggak jam 5, berarti kan harus disiapkan jam 2. Kalau dijemput jam 5 ya tetap disiapkan, tapi kemudian dikirim ke kebun misalnya, atau di ruang kelas, atau di aula untuk bermain sampai dengan makan snack, makan sore gitu ya, jam 14.30 sampai 15. Kemudian saya juga mengurusi dapur dan mesin cuci. Jadi semua celewet-celewet yang jumlahnya 60 tadi dilebihin cepet gitu, set gitu ya. Kalau nggak gitu nggak kecandak, kerjanya banyak banget jadi guru TK itu ya. Kemudian termasuk mesin cuci piring dikeluarkan, yang kotor dimasukkan gitu terus selama 3 kali, karena makanya kan 3 kali ya. Kemudian bermain lagi sampai bapak ibunya datang pukul 17. Berikutnya. Nah, ini adalah haknya. Honor per tahun ini untuk kuliah PG PAUD 18 juta, 20 juta, 22 juta. Jadi kuliah sambil kerja, namanya austik. Ya. Gaji 3.300 atau 50 juta rupiah kalau dirupiahkan, itu kalau kerja 100%. Kalau misalnya cuma 70%, 80% tinggal mengalihkan saja berapa. Kemudian mendapat asuransi kesehatan, kalau periksa bisa ada BPJS-nya walaupun masih mahasiswa ya. Jadi kerja sambil kuliah. Kemudian ada uang pensiun. Ya, senang banget ya, kita sudah dihitung uang pensiunnya. Kemudian fasilitas dari perusahaan, dari taman kanak-kanak. Misalnya online shopping dapat diskon 20%, 30%, 50%, ditambah fitness gratis. Biar otot kawat balung besi bisa ngangkat bayi dan anak-anak ya. Gitu. Jadi kesejahteraannya luar biasa diperhatikan walaupun masih mahasiswa yang mocok di TK gitu kan ya. Apalagi yang sudah jadi bersertifikasi itu lebih lagi. Fasilitasnya tambah lagi, dapat anduk, dapat ini banyak pokoknya hadiahnya ya. Dan kejutannya adalah mendapat cinta dari anak-anak. Sampai itu anak-anak lebih cinta gurunya daripada sama mamanya. Nggak sih ngurusi sopo gitu ya. Karena kita jadi ibu sambungnya selama seminggu, selama sehari. Ibunya kan paling ngambil jam 5, dibawa ke rumah, makan malam, tidur. Sudah kan 1 jam aja. Kita berapa jam ya kan? Makanya jadi guru PAUD di sana sangat dicintai anak-anak ya. Kemudian hadiah tiap musim, tadi ada 4 musim. Jadi kita selalu gembol hadiah itu setiap 4 musim. Jadi 4 kali setahun tambah hadiah Natal, berarti 5 kali. Banyak toh? Soke guru PAUD di sana ya.
Pokoknya seneng aja bawaannya. Kemudian termasuk hadiah perpisahan. Ketika saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi di guru TK karena kepala sekolahnya ganti. Jadi waktu saya di TK 3 tahun itu kepala sekolahnya ganti 5 kali. Jadi 4 kepala sekolah sudah booking saya. Kalau kamu lulus PG PAUD, kamu kerja di sini di TK kami. Tapi ketika kepala sekolah yang kelima itu laki-laki bilang kita nggak ada tempat. Padahal masih ada tempat. Mungkin karena personal yang subjektif. Akhirnya saya bilang enggak apa-apa. Tapi sungguh tidak adil karena saya yang paling rajin 3 tahun tidak pernah sakit. Siapa yang di sini sakit-sakitan? Ayo bolosan kalau kuliah. Saya aduh jangan sampai ya. Karena itu menunjukkan karakter kita menjadi guru nanti itu akan mengurus anak dengan baik, tidak suka bolos. Karena di Jerman itu kalau 2 hari sakit tidak harus pakai surat dari dokter, keterangan dokter ya. Kecuali 3 hari baru harus surat keterangan dokter dan membayar 75.000. Makanya banyak guru PAUD di sana sakitnya hanya 2 hari dan sakitnya hari Jumat dan hari Senin. Kenapa? Karena libur panjang. Iya, itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, liburnya 4 hari. Bisa lihat-lihat di sofa, bisa nonton telenovela, bisa Instagraman, bisa jahit, bisa bikin catering di rumah, terus pokoknya mau cari di rumah bisa. Tetapi itu kembali tergantung kepada karakter kita. Mau nggak kita meninggalkan anak-anak didik yang biasanya rimbi-rimbi, ibu ikut ibu gitu ya, greges gitu ya. Apakah tega gitu ya? Itu si Ani itu biasanya nempel-nempel, atau si Budi itu biasanya nangis-nangis gitu ya. Itu ditinggalkan selama 2 hari, apakah tega gitu ya? Jadi kesehatan jasmani dan rohani itu penting. Pertama itu rohani dulu, psikisnya bagus nggak? Stres nggak jadi guru TK? Jangan sampai, karena ketika stres jadi guru TK itu nanti jatuhnya ke badan, jadi sakit, iya kan? Makanya harus happy terus, harus tahu bahwa profesi guru PAUD itu menyenangkan, mulia, dan dibutuhkan. Jadi dunia akhirat sekali, betul itu. Karena membangun karakter anak itu dari kecil. Kalau dari TK-nya sudah bagus, insya Allah nanti kalau kuliah seperti adik-adik ini tambah jos, ya. Jadi akhlaknya itu bagus karena dari kita nanamnya sebagai guru PAUD sudah bagus. Kita ikut andil itu, kita juga nabung surga itu, betul? Nah, alhamdulillah, gitu ya. Kemudian ketika hadiah perpisahan saya juga dikasih duit loh sama ibu-ibu turunan. Sebenarnya mereka minta saya tinggal, saya bilang tidak ada tempat di sini. Dan kalaupun saya harus pindah, pasti ada hikmahnya. Dan itu betul. Begitu saya keliling-keliling itu nggak ada yang mau, sampai 10 bewerbungan atau 10 lamaran itu baru yang ke-10 dapat. Itu saya sekarang di guru TK. Saya malah bisa ngajar Wonderful Indonesia tentang keindonesiaan, mengajar batik, mengajar angklung, mengajar tarian Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan mengajar bahasa Inggris yang dulu sebenarnya adalah fah saya. Jadi jurusan saya yang sebelum TK gitu kan. Jadi itu memang kalau kalian mendapat ujian berat, mendapat satu musibah, itu tetap ada hikmahnya. Tuhan pasti kasih jalan yang baik untuk kita. Nggak dapat kerja di sini, kerja di sana. Nggak dapat cowok yang ini, dapat cowok yang sana. Oh, catet. Kalau diputus cowoknya, jangan patah hati. Cari yang lain yang lebih bagus, pasti dapat. Karena rajanya sudah di tangan. Gitu ya. Makanya kalau yang sedang dapat ujian apapun, jangan pernah putus asa, apalagi sampai bunuh diri. Saya pernah lihat ya, itu pastinya harus menjadi cambuk kita. Pasti ada sesuatu di balik itu yang lebih baik. Kemudian yang masa depan lulusan guru TK Jerman itu sebenarnya tidak hanya di PAUD saja kerjanya, tidak hanya di TK saja, tetapi dibolehkan bekerja sebagai tim bimbingan konseling seperti saya. Tim bimbingan konseling mengajar talenta, soft skill, mengajarkan kemampuan kita menari, menyanyi, menggambar dan lain sebagainya. Kalau ada yang bisa rebana pasti boleh mengajar rebana di sana.
bisa kaligrafi, pasti boleh kaligrafi mengajarkan di sana. Kemudian, tapi sore hari ya, kalau pagi pasti administrasi atau menuliskan BO Bahtun dokumen atau dokumentasi perilaku anak. Anaknya normal nggak sih? Yang tidak normal apanya? Ketika apa? Apa kalimat anak yang tidak normal? Itu semua harus kita catat dan harus didokumentasikan, dan semua guru PAUD di sekolah itu harus tahu dan harus membaca. Karena perkembangan anak harus semua tahu, tidak hanya guru A saja, tapi A, B, C sampai Z yang ada di situ. Satu anak semua harus tahu. Gitu ya. Bayangkan kalau ada 100 anak, itu ngapalin anaknya mumet gitu ya. Tapi harus, karena itu juga berkenaan dengan pekerjaan kita. Karena kita juga membawa perasaan kita, pikiran kita, kemudian tekniknya. Oh, kalau anak ADHS itu, tahu ADHS ya? Apa? Supple Philip gitu ya, suka bergerak, motoriknya banyak. Itu bagaimana? Anak yang selalu ngumpet, selalu di pojok sendiri, yang malu, itu bagaimana? Jadi itu ada cara-caranya, dan biasanya guru PAUD itu rembukan. Jadi kalau kita itu biasanya seminggu sekali rembukan, hari Kamis malam. Kemudian pengasuh anak-anak dengan narkoba. Jadi anak-anak yang di bawah umur 18 sampai dengan umur di atas 18 yang disekolahkan di sekolah khusus narkoba. Itu kita boleh masuk di situ. Jadi PG PAUD boleh masuk di situ ya. Asal diterima karena ada wawancaranya. Apakah kamu mampu dengan anak-anak yang besar karena terbiasa dengan anak-anak kecil? Jadi seperti itu ya. Kemudian apakah kamu juga kuat kalau ada anak yang kumat, misalnya nyontek-nyontek atau nyilet-nyilet, itu kuat enggak kamu secara mental? Itu ada wawancaranya. Kemudian pengasuh anak-anak terlantar. Di sana kalau anak dijiwit, dijewer, disabeti, digetak-getak, itu anak diambil negara. Bisa. Karena misalnya ada tetangga yang melaporkan, kemudian tetangganya itu melaporkan ke yang namanya Dinas Kepemudaan, dan Dinas Kepemudaan kemudian akhirnya melakukan investigasi dan wawancara dengan orang tua. Kalau terbukti anak diambil oleh negara dan dimasukkan ke sekolah anak terlantar atau shelter gitu ya, pusat anak terlantar. Entah itu umurnya 2 tahun, 5 tahun, 15 tahun, terserah, diambil dari ibu bapaknya. Yang diambil nangis ya bapak ibunya, oh anakku, aku yang gede ke, yang bikin, yang gula mentah kok diambil. Pemerintah berhak karena bapak ibunya tidak memperlakukan anak dengan baik ya, secara verbal dan non verbal. Verbal itu dengan kata-kata pun, kalau itu menyakiti anak dan anaknya dia diterima, anaknya tidak terima, ada yang tahu melaporkan, itu anaknya diambil. Kita bisa mengajar di situ. Kemudian mengasuh anak-anak dengan gangguan jiwa. Misalnya bapak ibunya cerai terus anaknya jadi stres gitu ya, itu ada sekolahnya, ada lembaganya. Kita boleh mengajar di situ. Tapi artinya kuat enggak? Karena kan kondisi fisik dan psikisnya tidak seperti anak-anak normal. Kita sebagai guru sanggup enggak? Itu ada wawancaranya. Tapi mungkin lebih tantangannya lebih banyak karena anak-anaknya tidak kecil lagi gitu ya, lebih besar lagi. Baik, selanjutnya. Nah, ini pengalaman heboh bersama anak-anak. Yang pertama, anak umur 3 tahun menunjukkan penis sambil ketawa. Di PG PAUD tidak memanggil gurunya dengan ibu, tetapi dengan nama depannya. Jadi memanggil saya tidak dengan Gana, tapi Gana. Anak-anak umur 10 bulan sampai dengan 6 tahun memanggil saya dengan Gana. Baru setelah SD, anak diajarkan hormat untuk selalu memanggil bapak dan ibu guru. Diajarkan lebih sopan, karena mereka dianggap sudah bisa berpikir. Kalau SD, TK itu kan, TK PAUD itu kan masih bermain. Anak jangan dipaksa bupak tuh ya di rumah, bapak ibu itu di rumah gitu. Kalau yang di sana ya jangkar orang di sana. Meskipun saya sudah tua, saya masuk PG PAUD kan umur 45, lulus 48, ya 3 tahun ya. Ada anak tunjuk anak itu dari umur 1 tahun saya yang ngawat-awati, saya yang di kelas itu. Jadi dia dekat dengan saya, dan saya guru yang paling tidak galak. Meskipun saya galak ya sama anak sendiri, tapi sama anak-anak TK Jerman malah saya nggak galak, karena kan anak
wong ya, terus ini aku dipecat gitu, anak wong diketak-ketak. Ya, saya aja nggak mau anak saya diketak-ketak. Kalau saya yang ketak sendiri nggak apa-apa. Kalau orang lain ketak marah gitu ibunya ya. Sama, saya juga berpersepsi seperti itu. Ini anak orang harus disayang, harus dihalusin gitu ya. Anak itu datang, karena sini ada apa? Mencuci penis. Terus dia melotorin celananya bilang, gitu, ngeliatin penisnya dia. Loh, adik nggak boleh gitu. Ya nggak apa-apa tuh, aku kan sayang sama kamu, aku ngeliatin kamu, makanya nggak sama yang lain. Jadi saya hanya satu-satunya guru yang dipercaya untuk melihat penisnya. Dari guru 17 tidak ada yang dikasih lihat, hanya saya saja, karena rasa percaya dirinya dia pada saya. Nah, gitu ya. Cerita dibalik kepercayaan diri satu anak umur 3 tahun. Kemudian anak umur 2 tahun. Namanya siapa gitu ya? Anak orang Vietnam tapi lahir di Jerman. Jadi dia seperti anak Jerman. Dia itu kalau ke toilet itu sudah bisa sendiri. 2 tahun loh. Mau ke toilet? Ya duduk sudah. Tapi lama banget. Tapi ya udah dibiarkan. Jadi harus kita memberikan kepercayaan diri. Tapi kontrol itu perlu. Diintek lah saya ya. Tapi adik kenapa ya, adik ngapain ya? Ternyata dia bermain vagina, merasakan masturbasi. Tapi umur 2 tahun begitu ya. Terus setelah itu saya lapor kepada tim kita yang setiap seminggu sekali kumpul. Jadi guru PAUD selalu kumpul seminggu sekali untuk membicarakan perkembangan anak. Apa yang harus dilakukan, apa tips dan metode yang harus kita lakukan supaya anaknya juga merasa baik berada di taman kanak-kanak kita. Kemudian umur 3 tahun ingin mencium bibir. Di Jerman itu biasa. Tapi kan bukan anakku ya. Kadang ya deg-degan ada anak laki-laki gitu 6 tahun minta cium bibir ya kan. Saya bukan mamanya. Karena di rumah sudah dibiasakan sama bapak mama papanya itu cium bibir. Adik ciumnya cium. Cium bibir, bukan cium pipi. Kalau ikan cium pipi kanan kiri gitu ya. Kalau misalnya cium bibir sampai umur mungkin mau 18 gitu ya. Nanti kalau sudah umur 18 sudah malu karena sudah punya pacar. Jadi yang dicium bukan mama papanya tapi pacarnya gitu ya. Gantian bibirnya ya biar gak jontor. Oke, kemudian ada anak yang mengalami kekerasan dari orang tua atau kolega dan diajukan ke Dinas Anak dan Kebudayaan. Saya sudah ceritakan. Ada lagi. Ada anak tuh kok biru-biru. Kita kan kaget, bukan dari kita. Ada apa ini? Akhirnya kita pun selalu beobachten, artinya mengamati. Senin, Selasa, Rabu, kok gitu terus. Minggu depannya kok biru lagi. Birunya habis dari sini ke sini ke sini. Terus akhirnya kita investigasinya kan didokumentasikan. Akhirnya kita lapor ke Dinas Kepemudaan dan mereka lah yang akhirnya mengadakan wawancara dengan orang tua. Dan kalau terbukti orang tuanya tadi yang membuat anak jadi biru-biru semua tadi, dari kekerasan fisik, anaknya diambil oleh negara dan tidak boleh untuk menjemput anaknya atau mengantar anaknya ke TK. Jadi kita harus ada perjanjiannya dengan mereka ya. Jadi kalau orang tuanya mau masuk, tidak boleh, gitu ya. Karena ada pencetannya juga, nggak bisa asal masuk kayak di sini masuk, luar masuk itu nggak usah. Mencet dulu, dilihat wajahnya, oh ibunya ini silakan masuk, dibaca tet, buka. Jadi tidak seperti manual di sini bisa masuk keluar masuk sendiri bapak ibunya ya. Karena anak-anak itu kan berbahaya kalau dibawa. Misalnya kan kalau sudah cerai gitu terus akhirnya dibawa sama nanti diculik, dibawa gitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Kemudian dipipisin. Biasanya bawa pampers, tapi karena kita percaya bahwa anak umur 3 tahun harus dilatih untuk tidak pakai supaya mandiri. Dilepaslah oleh orang tua dan diajarilah kita pipis ke toilet terus reguler gitu ya. Ternyata pipisin pas di pangku padahal tidak pakai baju ganti gitu ya. Jadi ya terus kepes, dicuci tapi terus kepes gitu ya. Kemudian dimuntahin habis makan terus lari-lari gitu terus kita gendong gitu ya segini padahal kita pakai klemek misalnya udah dilepas gitu. Kemudian kita digigit, itu kadang anak yang suka menggigit, ada ya, tidak semua, tapi tetap ada. Dan itu lagi apa gitu, guyon-guyon gitu langsung cokot gitu kan, itu pernah. Terus tangan saya pernah digunting, karena anak itu saya ajarkan untuk
belajar kalau ada yang kidal berarti pakai kiri, kalau yang biasa pakai kanan. Itu pakai gunting biasa, bukan pakai gunting yang pengkol plastik itu enggak ya. Nah dia itu saking senengnya sudah bisa gunting kertas, sebelahnya kan saya, diguntinglah saya gitu ya, ya berdarah gitu, tapi tidak begitu. Kemudian ada yang rewel nangis seharian. Dari BPD Jawa Tengah Bank itu sudah dengar saking kencengnya itu, dan itu seharian, itu seharian ada itu sampai 3 bulan. Baru setelah dia menemukan guru yang pas dengan dia, guru PAUD-nya, dia bisa diam. Terus akhirnya kadang tak gasai gitu ya. Biasanya nangis, saya nangis, juga aja saya denger gitu ya. Sekarang nggak nangis lagi, terus ketawa gitu ya. Karena sudah ada guru pawangnya tadi, yang guru PAUD tadi. Itu penting disayang sama anak ya. Berikutnya, nah yang tidak boleh dilakukan terhadap anak tadi sudah saya katakan tadi, kekerasan verbal dan non verbal.